ya generasi sekarang juga punya masalahnya sendiri. Saya masih ngalamin ya, because I'm still alive gitu ya. Yeah. Maksudnya adalah ya era teknologi ini memberikan banyak kemungkinan, possibilities, kesempatan, at the same time kompleksitasnya tinggi. Dan competitive levelnya sangat tinggi. Sangat ketat banget. Sangat ketat banget gitu. And therefore I think ya secara menyeluruh kayak teknologi savvy ya, kayak innovations, ideas itu Gen Z itu menang dari generasi saya, tapi endurance memang masih kita yang menang. Betul. Gitu. So, kita harus kerja sama, Imam. Nah, benar. Kalau buat saya, pujian itu you have to earn it. Oke. Ya. Pujian you have to earn it regardless of your generation. Why should I compliment you? Ya. Gitu. What did you do that is better than other people? Hai, Nyalakan People, selamat datang di Nyalakan Podcast. Nyalakan Podcast merupakan sebuah podcast yang isinya sharing seputar wawasan, pengetahuan tentang agility, seputar transformation, dan wawasan-wawasan lain, topik-topik lain tentang perkembangan karir. Dan hari ini saya Imam yang akan menjadi tuan rumah di episode perdana Nyalakan Podcast. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai agile leadership. Tentunya saya nggak sendiri, saya akan berbincang dengan CEO dari Nyalakan by Cari Ilmu. Beliau merupakan seorang agilist dan agile coach. Dan langsung saja kita sapa. Halo Mbak Anita, apa kabar? Halo Imam, kabar saya baik. Kabar baik. How are ya, Mbak, you? Ya. I'm good. Mbak Anita sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat ya Mbak, karena kan sekarang kita syuting ini COVID juga lagi naik-naik juga kan ya Mbak ya, naik lagi. Iya, walaupun ya endemi ya. Endemi, bukan betul. pandemi ya. Betul. Oke, Mbak Anita, hari ini kita akan bincang-bincang seputar tadi temanya agile leadership. Ini topik yang menarik dan untuk topik perdana ini kenapa kita pilih karena jadi request juga dari teman-teman di media sosial. Mungkin buat teman-teman yang belum follow Instagram kita ada di nyalakan.id. Di situ kita sering sharing seputar edukasi agility, transformation, seputar karir dan masih banyak topik lain yang kita bahas di sana. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik utama, mungkin boleh dong Mbak Anita perkenalan diri dulu. Kenapa membangun Nyalakan atau background Mbak Anita itu seperti apa? Ya, thank you Imam ya. Jadi mungkin cerita sedikit ya tentang saya. Memang saat ini saya adalah CEO daripada Nyalakan by Cari Ilmu. Ya, Nyalakan sendiri sebenarnya sebuah perusahaan yang saya bangun itu dari my own purpose and passion begitu ya. Okay. Nah, nama Nyalakan kan agak unik ya. Nyalakannya pakai C gitu ya. Oh iya. Ya, jadi ada sedikit keunikan di situ, faktor keunikan. Memang dari kata nyala atau dalam bahasa Inggrisnya ignite. Nah, kenapa begitu? Karena saya kan 20 tahun lebih ya di dunia korporasi sebagai full time employee. Ya, sebelum akhirnya meninggalkan itu semua nih. Oh, oke. Oh, seorang profesional Mbak Anita. Iya, bahkan profesional yang full time employment gitu, bukan profesional yang self employed. Iya. Ya. Okay. Jadi mulai karir dari awal tahun 2000-an ya, dari salah satu bank asing lah yang ternama begitu sebagai IT support ya, karena kan studi saya dulu S1-nya computer science. I know it's quite unbelievable ya. Tapi gini-gini saya ngerti ya. Ngerti dunia teknologi begitu. Nah, akhirnya saya itu kurang lebih lah sampai tahun 2017-an, 2018 ya, sebelum saya ngambil S2, itu sebenarnya mendalami project management tapi dengan metode yang tradisional. Istilahnya itu adalah plan driven, atau ada yang bilang juga sequential method, atau ada yang juga bilang waterfall. Yang paling terkenal waterfall. Ya, simply deliver project tapi melalui tahapan-tahapan berseri yang panjang. Ya, dan pengalaman saya itu kurang lebih solid ya, 7 tahun tuh di dunia project management yang waterfall. I would say myself as a hardcore
ya waterfall project manager gitu, karena sangat udah ngelotok ya istilahnya mendeliver project dengan cara seperti itu. Dan tetapi saya menyadari bahwa metode itu banyak menimbulkan pain points untuk mendeliver projects atau products atau services yang banyak potensi berubah. Ada istilahnya change request ya, mungkin kalau buat audiens yang tahu gitu ya, pasti benci banget sama istilah change request gitu, karena kita udah capek-capek bikin desain berbulan-bulan gitu ya, di tengah-tengah develop orang mau merubah sesuatu. Nah itu membuat pain points yang luar biasa, dan saya bertanya-tanya gitu ya, ada cara lain gak sih yang bisa mendeliver project itu lebih enak? We can be happy, but we can be successful. Kalau di dunia waterfall yang dulu saya jalani ya, walaupun nggak semua orang mungkin itu we are successful, but we are not happy. It's like if you wanna be successful di dunia project management, there will be sacrifice gitu. Your personal life ya, there are days whereby ya saya nggak tidur ya, mungkin 48 jam gitu. Kalau ada pengorbanan yang ada pengorbanan begitu. Nah sampai akhirnya saya bertemu dengan dunia agility ya. Awalnya jujur nol ya pengetahuan saya gitu. Apa sih nih agile gitu, nggak ngerti. Ya sampai tapi saya kayak terintrik banget gitu. Karena saya rasa di Indonesia ya sekitar tahun 2016 itu mulai tuh wave awal, kalau saya boleh pakai istilah itu ya, di Indonesia gitu untuk penerapan agile. Walaupun kalau di luar negeri, apalagi di Eropa, di Amerika itu sih udah lama banget ya agile dikenal. Nah itu mulai tuh hype-nya, dan saya ingat saya datang ke satu conference gak ngerti apa-apa, ini orang-orang pada ngomongin apa gitu ya, gitu. Tapi saya kayak ke trigger gitu, my curiosity. Ya, is this a better way of doing project management? Awalnya masih sebatas project management ya, gitu. Nah ketika saya dapat beasiswa chevening ya, saya ngelanjutin S2 di UK tahun 2017, saya milih nulis disertasi tentang transformasi agile. Nah di situ saya punya kesempatan ya melakukan research ya dalam waktu yang terfokus untuk mengenali apa sih agile approach itu, apa itu agile principles. Dan kalau saya boleh bilang itu kayak ketemu aha moment ya, tergugah gitu. Ada nih gitu. Mungkin sebelum ke sana dari Mbak Anita tadi kuliahnya itu kan IT background ya Mbak. Lalu tadi ke project management, ke agile. Turning point itu apa Mbak? Kenapa mau shifting ke arah sana? Shifting ke dunia agile maksudnya? Betul, iya. Nah itu masih ada kaitannya dengan dunia waterfall yang tadi, yang saya katakan bahwa kenapa ya kalau deliver projects tuh banyak korban begitu. Ya saya sendiri jujur itu mengorbankan my personal life and also my health in a way gitu ya. Dan nggak jarang ditemui gitu ya di proyek-proyek seperti itu. Setelah kita semua tepuk tangan ya, wah berhasil nih proyeknya, dan nggak berapa lama kemudian banyak resign. Ya ini kisah klasik nih, kisah klasik ya yang bagi teman-teman yang lagi menyimak nih yang di dunia korporasi pasti ngerti apa yang saya maksud gitu, karena saya udah menjalani hidup itu ya. Nah jadi itu buat saya kenapa sih kita nggak bisa kerja dengan happy, ya, dengan excited and passionate, dan dengan pace atau ritme yang sustainable. It's gonna be like you wake up in the morning gitu, and you really wanna go to work. You're excited gitu, bukan karena aduh dipecut ya, ada deadline gitu ya, udah diomelin seluruh orang proyeknya terlambat begitu. And I'm thinking of there should be a way to do that gitu. Nah itu mungkin trigger pointnya dari situ ya Imam. Saya merasa saya harus menemukan yang seperti itu, working environment yang seperti itu. Kalau nggak bisa ditemukan harus diciptakan. Karena rame juga sih Mbak untuk yang sekarang ini Gen Z Mbak. Karena Gen Z itu dipecut dikit juga mentalnya mental health jadi nggak kuat gitu ya. Iya. Mungkin ada perbedaan culture di sana kali ya Mbak, atau mungkin treatnya sebelum kita masuk ke topik utamanya mungkin ada treat khusus gitu Mbak untuk Gen Z biar mentalnya itu tetap sehat, tadi bangun tidur tetap semangat untuk kerja atau gimana sih Mbak? Nah Gen Z nih unik ya, karena bagaimanapun kan seseorang itu
menjadi dirinya sekarang itu karena dua faktor utama ya, nature and nurture, 2N. Oke. Ya, nature tuh maksudnya ya faktor DNA atau keturunan. Misalnya ada beberapa orang yang mungkin IQ-nya tinggi ya, emang dari sononya gitu ya, diberikan oleh Tuhan memang atau misalnya jago olahraga gitu, itu namanya nature gives you such a talent begitu. Ya, tetapi ada faktor kedua yang namanya nurture gitu, atau lingkungan eksternal yang mempengaruhi seseorang gitu. Nah, kalau saya amatin memang Gen Z hidup di dunia yang serba mudah ya, in a way. Betul. Ya, walaupun ada susahnya, nanti I'll get there gitu ya. Oke. Artinya dari segi teknologi ya, dari segi kemajuan ekonomi, ya saya pribadi nih Gen X ujung ya. Oh. Jadi Gen X ujung perbatasan milenial persis. Ya, ketahuan deh umur saya nih. Kalau ini Gen Z awal. Ya, bayangin nih, kalau Imam kan Gen Z awal ya, saya Gen Z yang perbatasan milenial gitu. Dan saya mengalami yang namanya krisis ekonomi tahun 98. Life was really tough gitu ya. Ekonomi benar-benar ambruk ya, dan lapangan pekerjaan sedikit, ibaratnya kita kerjain apa aja tuh survive gitu. Nah, dan teknologi juga belum kayak sekarang, masih jauh lah. Kemudahan semuanya ada di telapak tangan kita tuh nggak ada gitu, belum ada. Ya, sehingga somehow that kind of environment itu menurture ya generasi X atau yang bahkan di atasnya ya, baby boomers misalnya, memang lebih punya endurance tinggi. Ya, betul, setuju. Ya, karena memang teruji oleh life circumstances yang I would say challenging. Ya. Begitu. Waktu itu nggak ada yang instan juga ya, Mbak? Nggak ada yang instan gitu. You have to be very patient ya to produce something, to sell something. Betul. Ya, it's not easy gitu. Nggak ada yang namanya mungkin digital photography, nggak ada e-commerce platform. Ya, you need to bring your products gitu secara physical to a place. Everything needs a lot of effort gitu to reach something. Nah, jadi kita terbiasa dengan yang namanya endurance. Nah, mungkin menurut saya itu yang lacking di generasi Z yang sudah dibesarkan dengan kondisi ekonomi yang ya jujur ya, maksudnya saya simpel aja nih Imam. Misalnya naik kereta komuter lain deh, saya suka geli sendiri ya. Karena saya dulu kuliah tuh naik kereta itu, ya, dan itu orang masih duduk di atas atap ya, nggak ada AC. Yang jujur saya sendiri pernah gelayutan di pintu ya, nggak kebagian tempat. Ya, and then look at it now. Iya. Ya, tapi kalau kamu tanya siapa yang lebih akan punya endurance tinggi, yang pernah mengalami yang seperti saya alami, atau yang tahu-tahu udah ada AC dan teratur? Yang pertama tadi, Mbak. Iya. Ya, jadi itu yang menyebabkan Gen Z itu ya, I didn't say mental health tuh nggak penting ya. Buat saya pribadi mental health itu kayak number one gitu. Karena mental health itu driving physical health. Ya, you cannot have problem with your mental, tetapi the mental endurance itu memang jadi beda kapasitasnya because of the way we are being nurtured. Seperti di generasi Z sekarang gitu. Although I have to admit, ya generasi sekarang juga punya masalahnya sendiri. Saya masih ngalamin ya, because I'm still alive gitu ya. Maksudnya adalah ya era teknologi ini memberikan banyak kemungkinan, possibilities, kesempatan, at the same time kompleksitasnya tinggi. Dan competitive levelnya sangat tinggi. Sangat ketat banget. Sangat ketat banget gitu. And therefore I think ya secara menyeluruh kayak teknologi savvy ya, kayak innovations, ideas, itu Gen Z itu menang dari generasi saya, tapi endurance memang masih kita yang menang. Betul. Gitu. So, kita harus kerja sama, Imam. Nah, benar. Karena di tiap zaman ada challenge-nya masing-masing. Yes. Betul. Oke deh, nanti kita bahas lebih lanjut. Iya, tentang generasi ya. Iya. Oke, Mbak, mungkin ini kita bisa masuk ke topik yang utama akan jadi kita bahas pada hari ini. Nah, di sini kita ada fakta dan data nih, Mbak. Jadi kita emang udah prepare untuk syuting pada hari ini. Nah, mungkin akan aku bacain dulu ya. Jadi ini riset yang dilakukan oleh McKinsey. Jadi berkaitan dengan kepuasan karyawan dalam bekerja. Nah, ternyata 86% karyawan itu merasa bahwa hubungan dengan manajemen atau leader itu menjadi faktor utama, paling penting
dalam menciptakan kepuasan saat bekerja. Jadi komunikasi, hubungan itu harus penting kalau menurut riset ini. Dan 14% sisanya merasa bahwa hubungan dengan coworkers untuk menentukan kepuasan dalam kehidupan di kantor. Jadi 14% sisanya itu hubungan dengan coworkers. Nah, gimana sih Mbak pengalaman Mbak Anita ini dengan pengalaman tadi 20 tahun di corporate, dunia corporate profesional, kira-kira memimpin menjadi leaders yang baik itu seperti apa sih Mbak? Jadi kalimat umumnya adalah I hate my boss ya. Ya, 86% kan? Riset bilang kan? Ya, riset bilang. 86% dan jangan lupa Imam, I think we spend more at work ya than at home. Ya, betul. Ya, so we better love what we do and we better have an environment that we love gitu kan. So pertanyaannya gimana caranya? Nah, sedikit banyak ini harus dilihat dari dua sisi. Dua sudut pandang. Pertama dari sisi leaders, kedua dari sisi orang di bawahnya. Ya, dan juga dengan peersnya gitu. Nah, ini kenapa agile leadership menjadi penting, dan tadi ya ada kaitannya dengan pertanyaan Imam di awal, kenapa sih memulai ini semua begitu? Because we have to change the way we lead. Ya, even leadership itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. I think era di mana untuk saat ini ya, terkecuali kita memasuki krisis yang mengerikan begitu ya, misalnya kayak zaman perang dunia atau apa, we need a different kind of leadership gitu yang bisa mengakomodir of course the younger generations. Ya, ibaratnya kalau dulu zaman saya sekolah, kalau guru bilang ini begini ya, kamu ikutin saya, diem gitu. Oke, begitu ya. Tapi sekarang nggak bisa begitu. Ya, this is a different generation. Dulu instruksi, sekarang diskusi kali. Ya, diskusi, betul. We have to be open for discussions. Makanya di agile leadership tuh ada istilah servant leadership. Saya sendiri transisi ya dari hierarchical model leader. Ya, if you meet me 7 years ago, I'm a different person ya. Ya, saya sangat, I would say myself quite authoritarian loh. Authoritarian. Can you believe as a leader? That? As a leader. Although I care ya about my team, but my style is authoritarian. Gitu. Oh, bersyukur ketemunya sekarang. Iya. Atau mesti bilang was authoritarian gitu ya. Nah, jadi masalahnya adalah dengan style leadership yang yang authoritarian tadi di kondisi sekarang itu ya nggak, kurang relevan. Ya, karena pada akhirnya kita harus bisa terbuka terhadap diskusi untuk mendukung inovasi. Ya, dan ya zaman sekarang orang juga nggak mau kerja sekedar karena disuruh gitu. Jadi work life balance sama happiness at work ya, joy at work itu menjadi penting gitu. I think di zaman sekarang people ask more about the meaning of life. More than before. Bukannya zaman dulu nggak banyak nanya ya. I think there are segelintir people. Tapi now is even more gitu. Karena batas-batas etika, moral, ya humanity itu semakin tipis. Ya, misalnya seperti era AI gitu. Sekarang masih diperdebatkan ya. Gimana nih gitu, atau era robotics gitu. Will it replace human completely? Yang this kind of thing gitu yang mungkin 20 tahun lalu kita nggak usah mikirin ginian, kita masih mikirin pertumbuhan ekonomi gitu. Supaya semua orang bisa makan ya, dan literasi membaca gitu. Now not anymore. Ya, people bicara literasi teknologi ya, bukan lagi literasi membaca begitu. Nah, jadi saya melihat bahwa leadership style itu memang harus berubah. Nah, itu juga yang menjadi misi saya ya. Untuk membuat leaders terutama yang generasi yang lebih tua ya, that includes myself ya, untuk mencoba lebih open gitu dengan konsep servant leadership ini, tapi nggak gampang. Ya, karena kalau di authoritarian style kita dictating people, kita giving orders, command and control. Ya, di servant leadership kita facilitating people. Ya, kita berusaha menggali. Ya, and we have to listen more. Waduh, itu paling susah, Imam. Iya, mendengarkan. Itu paling susah sih, Mbak. It's difficult. I myself, apalagi kalau style leadershipnya yang dominan ya.
Waduh, apalagi udah gitu dia generasi baby boomers. Biasanya kan instruksi gitu ya, Mbak. Ke kanan, ke kiri. Iya. Nanya cabut gitu Ya, walaupun model leadership seperti itu kita masih butuhkan ya. Misalnya di Betul. dunia militer gitu ya harus begitu gitu. Tapi even dunia militer aja saya ngelihat ada perubahan loh. Ya, not exactly like it was used to be gitu. Ya. Ya, ada juga area-area di mana ketika mereka butuh transformasi, inovasi, mereka mulai lebih open. Ya, nah jadi menurut saya itu tadi ya. Pertama adalah leadership style harus berubah ya. Moving ya dari command control ke facilitation. Artinya gimana caranya facilitate the team supaya they feel appreciated, bukan dimanjain loh ya. Oke. Ini tipis-tipis juga bedanya nih. Banyak orang pikir, oh jadi pemimpin yang gitu nanti kita disalahgunakan sama anak buah. Berarti masih salah. Jangan lupa ada servant, ada leadership. Bukan servant doang. Ya, if you are full authoritarian, you forget the servant part gitu. If you are full servant, you are not a leader. Kan karena leaders itu lead the way ya. You have to be in the front ya. Yeah. There gotta be a certain quality of you yang make people follow you. Kan karena true leaders tuh have followers. Yeah. Ya, jadi gimana caranya have followers kalau dia sekedar jadi servant nggak bisa. Jadi harus ada kualitas servantnya. Nah, balancing the two. Ya, walaupun balancingnya nggak bisa 50-50 gitu. Nah, ini yang perlu seorang leader pelajari. Ya, gimana cara saya memfasilitasi satu, mendengarkan secara aktif, dua mendengarkan secara aktif ya. Ya. Saya juga pernah punya leader yang dengerin sih, tapi habis itu langsung dipatahin. Sekedar formalitas aja ya, Mbak. Oke, Formalitas didengerin ya lu boleh ngomong whatever, Iya. but my decision is final. Iya. Whatever you say. Nah, itu namanya bukan active listening Benar, gitu. benar. And you don't have empathy gitu ya. Nah, Nyebelin tapi if sih. you really want to exercise this, harus active listening dan harus empathy. Ya, dan skill fasilitasi itu nggak mudah. Ya, karena kita mesti ngeliatin ya komposisi tim kita, strength weakness-nya di mana. Oke. Dan harus bisa ngeluarin gitu strength mereka untuk contribute to the work. Ya, jadi ini bagian yang menurut saya seorang leaders harus mampu kuasai. Di sisi yang sama has to stay as a leader. Nah, banyak orang lupa bahwa saya pernah ya, mungkin bisa jadi topik yang berbeda ya, leadership versus management gitu. Banyak manajer lupa ya jadi leader. Ya, dikiranya cuma sekedar dapat kerjaan, terus distribute and delegate the work and selesai. Yeah. No, it's more than that gitu. Will people trust you and follow you? Itu baru leader. Ya, nah untuk melakukan itu kayak saya bilang tadi, seorang leader harus terus berkembang. Nah, inilah agile leadership ya. Karena agile itu mengenal yang namanya we stay relevant ya. Dengan approach dan we have to be adaptable. That's the keyword. Belum keluar tuh dari tadi. We have to be adaptable towards changes. Nah, banyak leaders yang stay in the position without being relevant to the changes. Jadi selain daripada faktor tadi ya, mengenai listening, facilitating ya. Di satu sisi seorang leader have to maintain if not even improve ya and progress their leadership qualities. Ya, termasuk ya itu tadi ya kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Jadi nggak ada istilah bahwa saya leader nih dari dulu saya melakukan begini. 20 tahun and it works. You have to follow me. Nggak bisa begitu zaman sekarang. Ya, you need to rethink ya and reassess the way you do things and then adapt and then you try ya, dan begitu terus sebagai siklus yang nggak berhenti, Imam. Yeah. Kurang lebih gitu, Imam. Mantep ya secara cepatnya. Tapi Mbak, kalau tadi Ya. ngebahas perihal leader, seorang leader itu bisa disebut pemimpin ketika dia punya followers. Kalau misalkan imam sholat aja, dia tidak bisa disebut sebagai imam kalau nggak ada jamaah di belakangnya. Yes. Yang jadi pertanyaan, saya waktu itu sempat baca bukunya Start With Why, Mbak, karyanya Simon Sinek. Yeah. Di situ ngebahas perihal apa sih yang membuat pemimpin itu diikuti, bukan hanya sekedar dimanipulasi dengan ketakutan, abis itu dia ikut, ketika itu hilang dia hilang. Apa yang membuat orang itu benar willing untuk mengikuti si leader itu, Mbak? Although many people will not want to hear what I say.
when a leader lose the heart, Oke. they actually start to lose the followers. Ya, walaupun saya lagi nggak mau masuk ranah-ranah ini ya politik ya. But the thing is this, gini loh, seorang leader yang baik itu bisa mencerminkan sesuatu ya, program, produk itu ada yang di luar. Ya, everything is projected from the inside out, nggak dibalik. Ya, bukan outside in gitu buat seorang leader. Why do you wanna follow me? Because you feel my heart. What is my heart? Ada banyak. Ya, ada leader yang heartnya misalnya kalau kita lihat Mother Teresa for example. Tahu Mother Teresa ya? Wah itu mah 1 miliar orang mungkin 1 orang ya yang kayak begitu ya. Bunda Teresa begitu. Udah almarhum sekarang. Ya, where is the heart? Adalah dia ingin membantu orang miskin. And she means it gitu. She's serious about it. And can we still sense that heart gak from her? Gitu. As long as we can, apalagi dengan I would say impact yang semakin membesar ya. Magnified impact begitu, tapi heartnya still ada di sana, maka influence-nya juga semakin besar. Gitu. Nah, leader-leader yang berhasil punya heart ini. Oke. Whatever is ya, the purpose and calling gitu. Seorang Bunda Teresa is about orang-orang miskin ya. Dia benar-benar punya hati gitu buat membantu orang miskin ya. Saya pernah baca gitu mengenai beliau ya, bahwa dia tuh nggak sungkan-sungkan ya nolong orang yang benar-benar sakit-sakitan di area yang paling miskin gitu. Yang jujur, I cannot do that. I don't have the heart. Nah, you see, when you don't have the heart, you can't do it. Oke. You can't do it. People tanya saya gitu, why do you have the patience to drive organization transformation, Anita? Orang bisa nyebelin, resistensi. Hari ini A, besok B, ya kan? Hari ini they say they wanna support you, besok berubah. Hari ini budget was given, besok diambil. Because I have the heart to drive transformation, ignite ya, nyalakan. Balik lagi nih. Masuk. Ya, nyalakan transformasi. Kenapa? You need to have the heart. Ya, kalau nggak ada heartnya, either people will know someday that it's fake, ya kan? Or they will not follow you from the beginning. Karena kita harus punya satu visi dan purpose itu yang dari hati kita ya, from the inside itu yang resonate with people. Gitu. When you can resonate with people. Nah, kenapa masih ada orang resonate with my passion? Karena banyak orang mengalami apa yang saya alami kan di dunia korporasi, bahwa lu bekerja tapi you are being sacrificed. You are not happy with your work. Ya, or your working environment itu nggak mendukung begitu. Ya, jadi menurut saya yang tadi dibilang ya soal start with why itu adalah faktor itu. Adalah seorang true leader harus stay true to the heart gitu. And then belum selesai, heartnya ini harus bisa diprojected outside. Kalau enggak itu cuman wacana dalam hati, nobody knows. Ya, jadi seorang leader juga bisa projecting what is inside their heart to the outside dan dirasakan orang-orang. So when people say you are a leader, I'm questioning that. Are you sure? Are you a manager or a leader? If you are a leader, you've got to have this heart that is projected outside. Gitu. Dan itu harus proven from your followers. Yang tadi Imam bilang, do your followers feel that they can feel your heart? Gitu. Kalau jawabannya nggak bisa, ya makanya, followers zaman sekarang kalau di sosmed bisa dibeli ya. Tapi true followers nggak bisa. Mantap tuh Mbak Anita 2023. True followers gak bisa Imam. Iya. Ya, true followers really resonates with your heart. Oke, berarti itu pentingnya untuk kita mengkomunikasikan tadi kita punya gagasan, kita punya visi dan terus diimplementasikan sehingga followers kita itu bisa melihat bukan hanya sekedar wacana tapi memang walk the talk ya Mbak ya, dengan apa yang kita ingin lakukan. Betul. Oke. Baru tengah-tengah udah ada dagingnya wahyu banget ini. Iya. Oke. Nah, balik lagi nih Mbak. Kalau tadi ngebahas leadership tadi dari sisi Mbak Anita agile
segala macam. Untuk yang atau apa yang membedakan sih Mbak agile leadership dengan agile konvensional di luaran sana? Yang membedakan tuh kira-kira apa Mbak? Agile leadership dengan konvensional kali Betul, maksudnya ya. iya. Ya tadi sebenarnya saya ada singgung ya beberapa kali gitu. Memang yang namanya konvensional atau I would say traditional. Oke. Traditional leadership itu mostly adalah hierarchy, command and control. Oke. Ini keywordnya. Hierarchy, command and control. Ya, bukan berarti ini buruk ya. Like I said, sometimes ada kondisi di mana kita bisa lebih jadi hierarchy dan command and control. Biasanya di tengah-tengah krisis. Oke. Ya, saya sering kasih contoh ini in my training sessions ya, bahwa misalnya nih kalau lagi perang begitu ya, physical perang nih ya, bukan perang cyber bukan ya. There are a lot of things that have to be decided very fast tanpa harus dengerin banyak orang. Betul. Ya, kalau nggak keburu, nanti yang mati tambah banyak. Mati banyak, Exactly, ya. keburu nanti bom udah meluncur. Benar. Ya, nuklir udah meluncur, benar? Ya, sometimes people itu, leaders have to be more like, command and control di situasi kayak gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara di luar situasi khusus seperti itu, saya akan strongly suggest kita bisa menerapkan agile leadership. Walaupun takaran atau dosisnya bisa beda-beda. Oke. Kenapa? Karena harus memperhitungkan kesiapan leadernya sendiri. Contoh, saya temuin ya, Imam, nggak semua leader bisa facilitate ya. Iya. Benar nggak? Iya. Ya, although they have kind heart dan goodwill, ya, they are sincere, but they don't have the skill Iya. to facilitate their team. Setuju. Ya, jadi artinya perlu belajar lagi leadernya. Although dia udah punya hatinya begitu. Nah, jadi menerapkan itu kayak ada dosisnya juga tahapannya. Makanya kalau seorang leader berpikir bahwa I was given this position sebagai misalnya group head dari fungsi tertentu dan selesai, itu salah banget. Ya, you need to evolve. Ya, in your position begitu, bahwa gara-gara posisi ini, itu namanya positional leadership ya. Ya, leadership karena posisi begitu. Positional leadership itu ya can get things done, tapi did not make people stick. Nah, itu udah banyak quote dari tadi ya. Ya, stickiness ya, atau I would say loyalty. Ya, itu perlu sebuah leadership style yang terus adaptif dan berevolusi. You keep on reinventing yourself as a leader, gitu. And it was actually fun because I did that too. But it is not easy. Jadi nggak semua orang siap, and therefore dosisnya itu harus ditakar begitu, dari kesiapan leadernya, dari kesiapan organisasinya. Ya, kalau tiba-tiba semuanya hierarkis gitu ya, tiba-tiba kita seorang langsung full begitu dengan agile leadership style yang servant leadership, mungkin terlalu kaget. Nah, di situ transformasi bermain ya, tapi saya hari ini nggak masuk ke situ. Itu lebih rumit ya, itu agak teknis sedikit. Ya, nah jadi ada waktu yang diperlukan dan untuk the environment, the team and the leader are ready untuk embracing that agile leadership style. Nah, ketika khususnya nih buat society di Indonesia ya, masyarakat Indonesia yang masih ada hierarkinya, ini akan takes time ya, dan nggak bisa full scale kayak di negara-negara Skandinavia yang sangat less hierarki, sangat flat begitu. Masyarakatnya. Nah, jadi nggak ada one size fits all juga, Imam. Tetapi prinsip-prinsip dasar agile leadership itu kita harus pahami dan kita harus terapkan dengan dosis yang sesuai dengan kultur budaya dan juga dengan kondisi leadernya, timnya dan working environmentnya. Gitu. Berarti tadi menyesuaikan juga dan stay relevant juga ya Mbak ya? Yes. Menarik sih Mbak, karena kalau kita ngebahas tadi yang di awal itu Gen Z Mbak. Karena sekarang itu kan banyak bermunculan startup yang mana anak-anak muda di dalamnya. Dan di situ saya pernah baca sih, kalau untuk ngasih tahu Gen Z itu pertama harus dipuji-puji dulu, baru di tengah-tengahnya dikasih tahu, lalu ditutup lagi dengan dipuji lagi. Itu ada sandwich, dia ngasih tahu gitulah, jadi berupa sandwich gitu. Mbak Anita setuju nggak? Gini, kalau buat saya pujian itu you have to earn it. Oke. Ya, pujian you have to earn it regardless of your generation. Why should I compliment you?
Ya. Gitu. What did you do that is better than other people? Ya, misalnya kita tinggal di hotel nih. Kenapa kita memuji servisnya? They have to live up to that expectation kan? Ya. Kalau dia bilang dia hotel bintang 5, kita expect service excellence level bintang 5. Betul. They have to earn it. Bukan sekedar bintang yang terpapar di depan gedung hotelnya begitu. Buat saya pujian itu someone has to earn. Nah mungkin kalau saya boleh revisi, bukan pujian ya, tetapi semacam kayak afirmasi. Oke. That's different. Ya, misalnya lebih ke arah, I would say this ya, mungkin buat Gen Z ya yang lagi stay tune. You guys are quite lucky ya. In my days ya, di zaman saya sekolah ya, di zaman saya baru mulai kerja, our seniors itu pretty much abusive ya towards us. Ya, the words that they use, you don't wanna know gitu. You don't wanna know gitu. I grew up that way. Ya, you guys are lucky. Tetapi saya sebenarnya setuju bahwa kita harus berikan afirmasi. Ya, instead of saying negative things that misalnya kamu nggak bisa nih, kamu dari dulu emang begini. Ini bukan kemampuan kamu. Ngapain kamu dreaming of this? Nah, this kind of statement we have to stop using. Ya, we have to affirm with constructive feedback. Ya, konstruktif ya, bukan sekedar positif. Ya. Kalau positif kita mungkin menyatakan sesuatu yang mau didengar telinga. Kalau konstruktif, it could be about your growth gitu, dan mungkin kita memberikan masukan. Ya, tetapi caranya harus konstruktif. Nah, tapi kalau pujian, I have to say pujian itu harus di-reserve buat they who deserve. Cakep tuh. Ada rhyme di situ ya, pantun. Rima-rimanya ada. Ya, ada rimanya ya. Iya. So pujian harus, compliments are reserved for those who deserve. Oke. Ya. Ya, Lewat itu gitu. aja yang saya pikir harus diingat ya. Jadi kalau pujian itu kita beri secara cuma-cuma, maka menurut saya akan terjadi yang namanya spoiled generation, generasi yang manja gitu. Karena they think whatever they do, they will be complimented anyway. Jadi pujian itu nggak di-earn dan nilainya jadi nggak ada. Dan ketika nggak diberikan seakan-akan itu jadi hak kita, padahal belum. Because you have to prove ya that you are worth of the compliment. Oke, Mbak, berarti tadi dari penjelasan Mbak Anita yang leader itu harus bisa mengkomunikasikan, bukan hanya sekedar dia memimpin ke kanan, ke kiri, tapi artinya ini lewat aja sih. Harus generalis dong, Mbak, bukan spesialis yang harus bisa mengkuasai juga bagaimana manage people. Apalagi itu hal yang tersusah juga kan ya, Mbak, untuk manage people. Setuju, Mbak, harus generalis dibandingkan spesialis. Di dunia agile kebetulan ya, jadi saya suka lucu gitu. Imam ya, saya sudah menemukan banyak ide in my head gitu ya, berdasarkan praktek ya. Ya, I've done it, I've seen it, I've experienced it gitu ya. Dan mulai ada kayak pola-pola ya in my in patterns ya, and knowledge gitu, principles di pikiran saya, in my mind. And then baru baca buku, baca mana ketemu ada orang menuliskan persis yang saya pikirin. Oke. Nah, di dunia agile sama gitu. Ya, a bit later saya baca mengenai istilah generalizing specialist. Ada di dunia agile. And I was like very surprised. This is what I've been thinking. Ternyata tim agile yang bisa work very effectively and efficiently itu kebanyakan memang tim membersnya itu generalizing specialist. Oh, ada dua gitu, Mbak? Iya, enggak, dia T-model. Ini bisa sesi sendiri nih, bahas T-model ya. T-model people, istilahnya huruf T. Ya, jadi yang horizontal itu generalization, ya generalis. Yang bawahnya yang vertical ya, itu adalah specialization. Atau specialist. Nah, seorang leader yang baik, ya baik itu ini ya, seorang leader yang I would say mampu beradaptasi, begitu ya. Seorang leader yang efektif, that's the word. Lebih baik generalizing specialist. Ya, artinya punya pengetahuan lebar, tapi punya spesialisasi tertentu yang bisa diakui orang, acknowledged by at least his or her team. Ya, kalau saya purely generalizing doang, saya go horizontal very wide, tapi nggak ada yang deep.
Karenanya kadang-kadang our team or our followers itu nggak merasa bahwa kita punya strength yang special. Oke. So they are sometimes can be questioning, why should I still follow you? What attracts us to you? Gitu kan? Nah, tetapi ketika kita punya faktor vertical yang go deep and very deep sometimes ya, people can admire you because they know you are having a certain kind of expertise yang mereka want to learn from you. Gitu. So it's important for a leader to go wide and go deep. Deeper. Iya, iya. Ya, now kalau kita lihat aplikasinya ya, seorang leader yang terlalu deep nggak bisa wide, ya nanti misalnya dia lagi meeting di board of directors ngomongin kalau dia orang operations misalnya, ngomongin soal finance dia nggak ngerti. Iya. Atau ketika timnya minta budget proposal atau budget approval dia nggak ngerti, gitu ya. Dan itu mungkin bagi timnya kan kayak yang masa gini aja nggak ngerti sih gitu ya. Ada perasaan kayak gitu, gitu ya. Jadi harus itu bagi leader yang sangat expert banget itu bisa jadi masalah. Sebaliknya yang hanya wide aja, nggak go deep, nah itu orang itu merasa kayak apa ya? Lu tuh spesialnya di mana sih? Yeah, Makanya yeah. disebut spesialis ya. Spesialis, betul. What is so special about you? Misalnya Imam nih kalau someday jadi leader ya, Yeah. ditanya, what is so special sih about Imam as a leader? Can people express that question ya in one or two words maximum? Gitu. Iya, iya. Kalau belum bisa, ya berarti kita belum go deep, ya kita belum punya specialization. Yeah. And all leaders have to build that. Apapun itu ya, apakah di bidang finance, apakah di bidang operasional, saya sendiri di bidang agility, I have to say, and change management. Ya, dan saya terus perdalam ya dengan apa namanya mungkin approach yang lebih up to date ya, dan eksperimen yang lebih baru gitu. Saya juga harus stay up to date dan terus dalam nih, diperkaya terus begitu. Jadi menurut saya itu pentingnya ya seorang leader sebaiknya adalah seorang generalizing specialist. Oke, Gitu ya, Mam. generalis spesialis. Iya, generalizing specialist. Ya. Bener ya, emang jadi leader itu emang gak gampang ya Mbak ya, Yes. gak mudah. Jadi perlu seni tersendiri, Yes. perlu jam terbang, pengalaman. Jadi ya saya juga sambil belajar sih Mbak. Iya, I like it ya, art, ya jam terbang ya, Jam terbang, ya sama experience, pengalaman, betul. ya dan terakhir knowledge ya. Knowledge, betul, Ya, betul. itu 4 faktor itu harus terus ada. Aduh, seru banget Mbak Anita. Yes.